Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang Ikigai. Sebenarnya Ikigai itu apa sih? Ikigai itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti alasan untuk menjadi. Ini adalah keseimbangan sempurna antara keterampilan, pengetahuan, dan kegiatan apa yang Anda cintai, apa yang Anda sukai, dan apa yang mereka dapat bayarkan untuk Anda dan apa yang dibutuhkan dunia. Apa sih esensi dari Ikigai itu? Ikigai kadang diekspresikan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Ikigai lah yang memberikan motivasi berkelanjutan untuk menjalani hidup. Atau bisa juga dibilang bahwa Ikigai lah yang memberikan gairah hidup yang membuat semangat dalam menyambut kedatangan setiap hari baru. Alasan seseorang untuk bangun di pagi hari tidak selalu merupakan sesuatu hal yang besar. Terkadang dari hal-hal kecil dan sederhana, kita menemukan makna dari kebahagiaan. Misalnya, menikmati matahari terbit, minum kopi pahit yang hangat, memasak makanan untuk disantap bersama keluarga, ataupun hal-hal sederhana lainnya yang tanpa kita sadari dapat membuat hati ini bersemangat dan bahagia saat melakukannya. Selanjutnya, ini adalah diagram dari Ikigai dan merupakan konsep dari Ikigai itu sendiri. Dan sekarang kita akan memahami konsep dari Ikigai tersebut. Jadi di sini ada beberapa lingkaran yang saling terhubung satu sama lain dan membentuk sebuah irisan. Saya akan menjelaskan irisan dari Ikigai dari lingkaran ini. Yang pertama yaitu di bagian atas kita dapat menemukan yaitu what you love. Apa sih itu arti dari what you love? Di bagian what you love ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang kita senangi atau sesuatu yang membuat kita bergairah untuk melakukan hal tersebut dan merasa bahagia apabila kita melakukan hal tersebut. Misalnya hobi atau kesenangan pribadi. Di bagian sebelahnya, di bagian sebelah kanan, yaitu ada what the world needs. Apa sih arti dari what the world needs ini? Apa yang dimaksud dari what the world needs? Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita. Mungkin tidak sesuai dengan passion kita, tetapi tidak menutup kemungkinan kita dapat berkontribusi dengan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita. Dan di bagian sebelah bawah ada what you can be paid for. Apa sih arti dari what you can be paid for? Maksud dari what you can be paid for ini yaitu tidak dapat dipungkiri demi bertahan hidup, tentunya kita harus mempunyai penghasilan. Sesuatu yang dapat kita lakukan dan menghasilkan suatu pendapatan bagi kita. Jadi ini lebih ke apa yang kita lakukan supaya kita dibayar begitu. Yang dapat menghasilkan pendapatan bagi kita sendiri. Dan selanjutnya di bagian sebelah kiri di sini ada what you are good at. What you are good at. Ini maksud dari what you are good at ini adalah sesuatu yang kita merasa ahli di bidangnya. Keahlian ini bisa kita dapatkan dengan menempuh pendidikan atau mengikuti kursus pelatihan. Jadi what you are good at ini merupakan keahlian yang kita peroleh dari menempuh pendidikan, entah itu dari perguruan tinggi dan sebagainya, dan ataupun keahlian yang kita peroleh dari mengikuti kursus atau pelatihan. Dan selanjutnya yaitu di bagian irisan dari what you love dan what are you good at ada passion. Maksud dari passion ini adalah perpaduan antara hal yang kamu kuasai dengan hal yang kamu cintai. Contohnya yaitu
kamu suka sastra dan kamu jago menulis, maka passion kamu yaitu jadi penulis. Dan di bagian irisan dari what you are good at, kemudian what you can be paid for, ada profession. Maksud dari profession ini adalah merupakan perpaduan antara keahlian yang kita miliki, yang kita paling kuasai, dan kita dibayar dari situ. Contohnya yaitu apabila kita jago menulis dan penghasilan kita paling besar dari sana, maka bisa jadi profesi yang bagus untuk kita, yaitu menjadi seorang penulis. Selanjutnya di bagian pertemuan atau irisan dari what you love dan what the world needs, ada mission. Apa sih itu mission? Maksud dari mission ini adalah misi yang kita emban dalam hidup dan merupakan perpaduan antara hal yang kita cintai dengan apa yang dunia butuhkan. Contohnya yaitu jika kita suka sastra dan dunia butuh ketenangan, maka kita bisa membuat buku yang bijak dan menenangkan sebagai misi kita. Dan di bagian irisan dari what the world needs dan what you can be paid for, ada vocation. Maksud dari vocation ini adalah perpaduan antara kebutuhan yang dicari dunia ini dan kita mendapatkan manfaat timbal balik dari sana. Contohnya yaitu jika sekitar kita butuh orang yang mampu mengatur proyek sosial dan kita menjadi volunteer dan mendapatkan pengalaman, dan mungkin juga kita dapat dibayar. Baiklah, itulah merupakan penjelasan singkat mengenai konsep ikigai. Di sini masih ada beberapa irisan yang sebenarnya masih ada tapi belum saya jelaskan. Namun untuk saat ini kita bisa memahami bagian yang terpenting dulu, seperti what the world needs, what you love, what you are good at, dan what you can be for. Itu merupakan bagian penting dari konsep ikigai ini. Baiklah, sekian dari video saya. Mohon maaf jika penjelasan yang saya berikan kurang jelas, dapat ditanyakan. Oh ya, untuk menemukan konsep ikigai ini sebenarnya ada tes online. Nanti linknya akan saya bagikan di kolom deskripsi. Untuk kalian yang ingin tes online ikigai, itu dapat kalian klik dan tes di tautan tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.